Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Adrianisa, biasa disapa Ria dengan NIM 21030300079. Saya dari kelas C, Prodi Sosiologi, Fakultas Fisip. Pada video kali ini saya akan mereview buku dengan judul Kekuatan Manusia dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Buku ini dalam beberapa tahun terakhir telah membawa kemajuan yang mengejutkan di bidang kecerdasan buatan dan analisis Maxis harus mengikuti sementara mesin yang selalu menjadi pusat analisis Maxis. Modern adalah jenis mesin baru yang tidak dapat diantisipasi oleh Marx. Human Power mengeksplorasi hubungan antara teori Marxis dan Al melalui 3 pendekatan, masing-masing menggunakan lensa konsep teoris Marxis yang berbeda, sementara gagasan yang tersebar luas cenderung dirayakan sebanyak yang dipertanyakan. Analisis yang lebih dalam tentang jangkauan dan potensinya menghasilkan gambaran yang lebih kompleks dan menggunakan daripada yang telah diidentifikasi. Kekuatan Manusia berpendapat bahwa pada lintasannya saat ini, Al kemungkinan akan membuat umat manusia menjadi usang bahwa satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah revolusi komunis. Pada bagian pertama dari buku ini membahas tentang sarana kognisi. Dalam bahasa Microsoft, segala hal dari pengolahan kata sederhana hingga komputer kuantum, kepala ilmuwan di biode dan mantan kepala Google Brain menyatakan sebagai listrik baru dan berargumen sama seperti listrik mengubah hampir segalanya 100 tahun yang lalu. Gagasan sebagai utilitas dasar yang mengarah ke revolusi industri. Gagasan itu tersirat dalam proklamasi revolusi industri keempat yang dikeluarkan oleh lembaga kapitalis seperti Forum Ekonomi Dunia yang memprediksi bahwa dalam waktu dekat kita akan memiliki utilitas umum dari kecerdasan digital kelas industri yang murah, andal dan berjalan di belakang segalanya. Seperti semua utilitas dalam rencana bisnis mereka menyatakan bahwa dengan platform mereka kecerdasan menjadi utilitas. Prediksi seperti yang dilakukan Ng dan Kelly yang menunjukkan bahwa dapat menjadi bagian dari apa yang disebut Marx sebagai kondisi umum produksi, yaitu teknologi, institusi, dan praktik yang membentuk lingkungan untuk memproduksi kapitalis di tempat dan waktu tertentu. Marx berbicara tentang infrastruktur yang mencakup sarana komunikasi dan transportasi sebagai komponen yang penting. Itu akan diterapkan tidak hanya sebagai bentuk otomatisasi tempat kerja yang intensif, tetapi juga sebagai dasar untuk organisasi infrastruktur ekonomi kapitalis yang mendalam dan ekstensif. Setara dengan sarana komunikasi dan transformasi, Marx tetapi bersikeras bahwa ia tidak digabungkan dengan gagasan pasca operaisme dan kapitalisme kognitif. Dalam kesimpulan bab ini, untuk membuat argumen ini, pertama-tama diperlukan tinjauan sejarah adopsi oleh kapitalisme, survei terhadap beberapa aplikasi komersial yang ada dan diantisipasi berdasarkan pendekatan dan analisis industri kontemporer. Sementara basis komunikasi dan industri ini adalah komoditas tekno-ilmiah yang sangat maju. Ia seperti semua perusahaan kapitalis diatur untuk menghasilkan nilai lebih, yaitu mencari keuntungan bersaing, menarik investasi, menguasai pasar, dan mengalahkan saingan melalui terbentuknya oligopoli dan monopoli. Pada musim panas 2018, perusahaan televisi kabel HBO menjalankan musim kedua dari TV fiksi ilmiahnya
yang hit virtual, kekerasan pengunjung taman hiburan, era perbatasan, memberontak mengeluarkan balas dendam, darah, dan api sambil memilah dilema eksistensial kesadaran dari mesin di tengah-tengah butas meses dan raksasa yang menakjubkan kaktus dari AS Barat Daya. Saat drama ini dibuka di layar, perselisihan yang lebih biasa sedang berlangsung di pusat hiburan kehidupan nyata kapitalisme AS. Pada tanggal 1 Juni, kontrak yang dinegosiasikan oleh Serikat Kuliner dan Bartender yang mewakili sekitar 38.000 bartender, survei koktail, pelayanan, juru masak, dan staf lainnya yang bekerja di Las Vegas untuk perusahaan perhotelan besar termasuk MGM dan Caesars berakhir ketika pekerjaan manufaktur Amerika Serikat berkurang karena otomatisasi dan offshoring. Ukuran distribusi yang banyak dikutip adalah bahwa ada lebih banyak orang yang bekerja di kasino sampai pekerjaan sektor jasa klasik daripada di pabrik mobil. Sekarang otomata datang untuk para pekerja kasino. Perwakilan Serikat Pekerjaan berbicara tentang tawar-menawar untuk penyelesaian pemisahan atau pelatihan ulang perawatan robot. Beberapa pekerja lebih percaya diri semacam cepat atau lambat itu akan terjadi, tetapi robot belum bisa mengalahkan kita, seorang pelayan bar dengan tegas menyatakan. Mesin sempurna tenaga kerja tidak manusiawi. Mesin sempurna tenaga kerja tidak manusiawi sempit adalah kasus khusus mesin kapitalis yang menentang pemikiran Marxis dari berbagai arah. Bab ini menunjukkan bagaimana beralih ke kecerdasan dalam buatan atau dengan kapitalitas untuk penalaran dengan pengetahuan umum dan melakukan berbagai tugas yang dominan dan beragam dan asing. Sekian hasil video yang saya buat. Terima kasih. Argumentasi buku ini menjalin 3 polemik kritik. Yang pertama adalah kritik terhadap AL sebagai instrumen modal, dan semua ini memerlukan baik dalam hal eksploitasi dan pengusiran dari pekerjaan upahan tenaga kerja manusia dan konsentrasi kekayaan dan kemuatan sosial di tangan pemilik korporat teknologi. Penggambaran AL sebagai hal dari proses penelitian ilmiah yang tidak memiliki hak adalah naif. Kecerdasan mesin adalah produk bukan hanya dari logika teknologi, tetapi secara bersamaan dari logika sosial, logika untuk menghasilkan nilai lebih. Kapitalisme adalah perpaduan dari logika teknologi dan sosial ini. AL adalah manifestasi terbaru dari penggabungan chemical dari komputasi dan komodifikasi, diawali dengan eksperimen digital. Kompleks industri militer Amerika Serikat muncul dan berkembang dalam tatanan sosial ekonomi yang memberi penghargaan kepada mereka yang memiliki sarana untuk mengoptimalisasi tenaga kerja manusia, mempercepat perjalanan, mengebolarisasi spekulasi keuangan, dan mengidentifikasi kontrol polisi sampai militer atas populasi potensial yang bergejolak. Dapat digunakan atau tidak untuk penggunaan yang berbeda dikonfigurasi ulang untuk berkontribusi atau menciptakan tatanan sosial yang berbeda adalah pertanyaan yang akan kita bahas nanti. Dan apa yang akan dijelas bahwa pemilik perusahaan digital besar menganggap AL sebagai teknologi mereka, dan dengan alasan yang baik karena merekalah yang memiliki hak kepercayaan intelektual, anggaran penelitian yang besar, waktu kerja ilmuwan AL, data dan pusat penyimpanan dengan aparatur negara yang
memungkinkan merupakan persyarat bagi terciptanya merekalah yang kadar mineral tingkat tinggi mereka yang berbeda dalam posisi untuk menentukan tujuan dan prioritas mereka dalam perangkat lunak dan perangkat keras, membakar nilai-nilai mereka dengan praktik satu-satunya arahan utama untuk memperluas nilai lebih ke desainnya. Tampak ada keragaman pendapat yang mengejutkan tentang hal di antara para pemimpin perusahaan, mulai dari pelukan gembira hingga apotekat. Apa yang dibagi bagaimanapun adalah kesepakatan diam-diam bahwa merekalah yang mendikte arah untuk menentukan dalam rapat tingkat tinggi dan percakapan istimewa dengan pemerintahan bagaimana ini harus diadopsi dan apa keseimbangan di antara persaingan usaha bebas, gladiator liar, dan pengaturan etika peringatan dan jaringan pengaman. Sekian hasil review ini, terima kasih.